Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama gue Ivan Pianis, sang engineer QPS yang akan selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik seputar dunia recording, mixing sampai mastering. Nah, oke teman-teman, di sini di video kali ini aku akan menjawab satu pertanyaan dari kolom komentar yang dipertanyakan, dan sebenarnya ini pertanyaannya sering sekali muncul gitu ya teman-teman, entah itu di kolom komentar maupun di DM Instagram. Itu banyak sekali yang mempertanyakan tentang hal ini. Nah, apakah itu? Nah, ini sesuai dengan judul kita pada video kali ini, yaitu apakah MIDI project itu harus kita mix down dulu atau harus kita render dulu menjadi WAV supaya untuk kita sesi selanjutnya, entah itu mixing maupun mastering, itu apakah perlu dirender dulu gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah hasilnya berbeda, hasil akhirnya antara di mix down dulu atau tidak. Nah, itu pertanyaan yang sering sekali muncul dan sekarang aku mau jawab. Semoga kalian jelas semuanya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu caranya mix down atau render dari MIDI ke WAV ataupun WAV ke MIDI, nah itu aku ada videonya tersendiri. Jadi aku tidak akan praktekkan di sini biar tidak terlalu lama videonya. Aku hanya akan menjelaskan kenapa harus dirender dulu atau kenapa tidak usah dirender dulu, dan hasilnya sama atau beda. Nah, aku hanya akan menjawab itu. Tapi untuk bagaimana caranya merender, bagaimana caranya memix down sebuah MIDI menjadi audio atau audio menjadi MIDI, aku sudah membuatkan videonya untuk kalian semua. So, langsung saja kita ke projectnya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini aku sudah menyediakan beberapa track ya sebagai sampel aja. Jadi di sini ada MIDI semua, ada drum, ada bass, ada gitar, dan kemudian ada synthesizer. Nah, di sini pembuktian, kita akan melakukan pembuktian teman-teman di sini. Kenapa harus dirender dulu atau kenapa sih tidak harus dirender sebenarnya, atau hasilnya sama atau beda. Nah, kita akan buktikan bareng-bareng di sini. Jadi kalian bisa melihat apa sih perbedaannya sebenarnya gitu. Nah, kalau kita lihat ini hanya ada 4 track teman-teman, ada 4 track MIDI. Dan kalau kalian lihat di sini belum ada proses mixing apapun, belum ada plugin apapun, insert, EQ, strip, send, semuanya masih kosong. Jadi tidak ada proses apapun. Pure ini hanya instrumen saja. Nah, kalau kita play instrumennya seperti ini. Nah, gitu ya, gitarnya ini belum bunyi, dia masih loud. Nah, kita cek dulu. Oke, gitarnya sudah bunyi. Nih, kita dengar. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman, aku itu menggunakan plugin-plugin yang super berat. Jadi walaupun hanya 4 track, kalau kalian denger ini sudah mulai patah-patah, mulai berbet-berbet karena aku juga sambil record OBS juga. Jadi lumayan cukup memberatkan prosesornya gitu. Nah, kenapa aku membuat dengan track-track yang berat? Nah, ini adalah menjadi salah satu jawaban buat pertanyaan-pertanyaan kalian. Apakah MIDI harus dirender dulu? Gitu. Nah, jadi jawabannya teman-teman, jawaban pertama, apakah hasil dari MIDI dengan WAV itu sama? Jawabannya adalah sama. Tidak ada perbedaan kualitas ketika kalian mixing di MIDI ataupun kalian mixing yang sudah berupa mix down atau renderan audio WAV, itu tidak ada bedanya. Ya sama saja karena kan sumber suaranya sama. Kecuali kalian perbandingannya adalah bass MIDI dengan take bass beneran atau drum MIDI dengan take drum akustik beneran. Nah, itu pasti ada perbedaan kualitas, pasti. Tapi kalau
dari MIDI yang sama, kemudian mixingnya di MIDI-nya langsung, atau MIDI itu dirender dulu menjadi WAV, ya hasilnya tetap sama karena sumber suaranya sama. Nah itu terjawab ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, kalian mau mixing MIDI, kalian mau mixing WAV, sama saja hasilnya akurat 100% identik sama. Oke, nah itu jawaban pertanyaan. Kemudian jawaban kedua, nah ini yang kita perlu pembuktian cukup panjang teman-teman. Jawaban yang kedua adalah kemudian perlu tidak untuk dirender dulu. Ada kalau tidak ada perbedaan, untuk apa kita render dulu kalau kayak gitu. Nah inilah ada hubungannya kenapa aku memakai plugin-plugin yang berat di sini, biar kalian tahu perbedaannya. Nah di sini aku pakai Bass Plan, di sini aku pakai Ample Soundnya ada 2. Jadi ini ya buat deviceku ini cukup memberatkan. Nah, kita akan lihat teman-teman, di sini aku ada parameter gitu ya. Di sini kita bisa cek parameternya. Nah, kita bisa lihat dari parameter audionya. Nih di sini. Jadi kita bisa pantau langsung. Nah, kita bisa langsung pantau dari sini teman-teman di audio performance-nya. Jadi ketika kita menggunakan MIDI yang sangat banyak, kenapa sih kita harus render terlebih dahulu sebelum mulai mixing? Nah, ini opsi sebenarnya teman-teman. Ketika device kalian itu memang mampu, device kalian itu kuat, ya nggak perlu gitu. Jadi jawaban perlu atau tidaknya itu kembali lagi ke kondisi di lapangannya. Kalau memang kalian merasa device kalian sehat-sehat saja dan mampu untuk memproses semua MIDI-MIDI itu, ya nggak masalah, langsung di mixing gitu. Nah tapi opsinya adalah ketika kalian memixing sebuah MIDI, itu kan sudah berat nih, MIDI kalian itu sudah berat. Ditambah nanti plugin-plugin mixing, plugin-plugin mastering, itu tambah berat lagi. Nah itulah kenapa jawabannya harus dirender dulu. Sebenarnya tidak harus dirender ketika memang device-nya tidak kuat untuk memproses semua MIDI, semua plugin secara bersamaan. Nah ini kita lihat nih audio peak-nya di sini sampai seberapa ketika MIDI-nya nyala semua. Nah, dia hanya di 1 bar sinilah ya, kecil. Oke. Ini masih enteng. Nah, tapi coba kita nyalakan 1 MIDI di sini, kita nyalakan. Kemudian kita play. Ini on ya ini. Dia langsung naik teman-teman, langsung ngepick. Yang plugin berat nih, yang synth ini, dia langsung naik. Ini belum bunyi. Ketika kita matikan tadi, nah dia turun. Ini yang berat kita nyalakan, dia langsung naik. Ketika kita play, nah udah nggak jalan teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya kita balik. Ketika audionya seperti ini, nah kalian mendengar itu kresek-kresek, berbet-berbet, bisa nggak kalian mixing dengan keadaan seperti itu? Kan nggak bisa. Nah kenapa? Itu harus dirender dulu. Nah makanya sekarang kita akan buktikan. Kita akan coba render semuanya ini MIDI-nya. Kemudian kita lihat lagi apakah si audio performance-nya ini aman-aman saja. Nah kita buktikan. Nah ini sudah aku render teman-teman. Jadi sekali lagi kalian yang mau tahu caranya merender langsung di sini bagaimana, cek videonya. Bagaimana caranya merender MIDI menjadi WAV atau WAV menjadi MIDI gitu ya. Nah di sini ini sudah terrender sama persis, sama seperti yang MIDI plug tadi. Nah di sini MIDI-nya sudah off. Jadi kita disable. Jadi nggak perlu dihapus teman-teman. Jadi kalau kalian masih ada mau perubahan, masih ada
revisi mungkin kalian masih bisa otak-atik lagi MIDI-nya, kemudian dirender lagi. Karena ini tidak dihapus, dan jangan dihapus tapi di disable saja. Nanti kalau kalian mau nyalakan tinggal di enable lagi. Itu. Nah, sekarang kita lihat ini keempat audio yang sama kita play. Nanti kalian bisa bandingkan dengan audio yang di depan tadi aku play, sama tidak dengan yang ini. Nih. Ini yang nyala wave-nya. Mau kita nyalakan semuanya, nih, mau kita pencet on recordnya semuanya, dia tidak akan merubah grafik di sini, teman-teman. Tetap aman. Beda dengan ketika tadi kita menyalakan satu MIDI saja di sini, itu sudah langsung full peak prosesornya. Tapi di sini tidak. Ini aman-aman saja. Nah, di sini barulah kita bisa memasukkan plugin-plugin mixing. Karena plugin-plugin mixing itulah yang memberatkan, maka MIDI kita ketika sudah selesai aransemen ya kita kesampingkan MIDI-nya karena kita akan fokus ke plugin mixingnya. Di situ kita harus kasih space ruang baru lagi untuk plugin-plugin mixingnya supaya ininya tidak mentok. Jadi sebenarnya jawabannya cuma sesimpel itu, teman-teman. Jawabannya itu perlu tidak dirender. Perlu. Kalau yang terjadi seperti ini tadi, ketika kalian aransemennya sudah berat, pakai VST yang berat, dan instrumennya banyak, MIDI semua, kalian pasti perlu untuk merender. Kenapa? Karena plugin-plugin untuk mixing itu juga sangat berat. Ketika kalian campur adukkan antara VST dengan plugin-plugin mixing, itu akan sangat-sangat menyiksa device kalian. Itu. Nah, opsinya ya kita render dulu semua MIDI-nya, akhirnya semua kembali normal. Nih, bebannya kembali normal. Tidak ada berebet-berebet sedikit pun. Kita bisa mixing dengan nyaman. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah tadi, sama atau tidak hasilnya? Sama persis. Justru ketika kalian tidak merendernya, yang bikin beda apa? Karena ketika kalian mixing kondisinya dengan keadaan device yang tidak optimal performanya, patah-patah, ngelek-ngelek, berebet-berebet tadi. Jadi itu yang membuat hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau dari segi kualitas suaranya sebenarnya sama saja. Mau itu MIDI, mau itu WAV, mau itu take langsung, sama saja. Hasilnya tidak berbeda. Tergantung bagaimana cara kalian mengolahnya. Gitu. Nah, ini berarti tinggal disesuaikan dengan kondisi kalian. Apakah device kalian mampu, apakah device kalian kuat, atau mungkin ya udah Mas, aku pilih untuk dirender karena deviceku mungkin RAM-nya kurang atau storage-nya kurang. Jadi kalau untuk ngeload VST yang banyak ditambah nanti plugin mixing, masteringnya sudah pasti nggak sampai gitu. Atau teman-teman di sini kayak aku nih yang nyambi dengan live streaming misalkan, atau dengan record konten dengan OBS dan kamera dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat berat, teman-teman, karena di sini aku membuka aplikasi tidak cuma satu. Sudah DAW-nya dibuka, OBS-nya dibuka, masih ngurusi software streaming, masih ngurusi plugin-plugin. Nah, itu sangat-sangat memberatkan. Makanya opsi yang terbaik adalah kita render. Gitu ya. Jadi semoga ini terjawab, teman-teman, untuk kalian semua. Apakah MIDI harus dirender dulu? Jawabannya kembali lagi tergantung device kalian seperti apa. Kalau ditanya hasilnya lebih bagus mana, MIDI atau WAV, sama saja. Selama prosesnya sama, selama mixingnya sama, ya hasilnya sama, tidak ada perbedaan. Gitu, oke teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau masih bingung, kalau masih ada pertanyaan, coba langsung aja komen di bawah. Pasti aku akan baca dan aku akan balas komenan kalian. Terlebih aku akan buatkan videonya untuk kalian semua. Oke, salam audio teman-teman. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye-bye.